Selamat datang di mata kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah Basis Data 1. Hari ini kita akan membahas tentang model IR yang kedua, yaitu tentang kardinalitas dan participation. Yuk kita lihat sama-sama, apa itu constraint? Constraint adalah suatu skema IR yang dapat memiliki batasan-batasan yang harus dipenuhi. Ada dua jenis constraint, yaitu mapping kardinalitas dan participation constraint. Untuk mapping kardinalitas, misalkan ada kardinalitas number, bilangan yang menunjukkan jumlah sesuatu, misalnya 1, 2, atau 3. Kemudian ada istilah ordinal number, yaitu bilangan yang menunjukkan urutan misalkan ke 1, kedua, atau ketiga. Mapping merupakan pemetaan. Mapping kardinalitas merupakan jumlah pemetaan. Biasa hal ini disebut juga dengan kardinalitas rasio. Mapping kardinalitas adalah bilangan yang mengekspresikan jumlah entitas yang mana entitas lain dapat berhubungan melalui suatu himpunan relasi. Kardinalitas atau derajat relasi akan menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, untuk setiap himpunan relasi R, antara himpunan entitas A dan himpunan entitas B pasti memiliki salah satu dari mapping kardinalitas. Misalnya, hubungan 1 ke 1, 1 ke banyak ke 1, banyak ke banyak. Yuk kita pelajari satu persatu. Ini mapping kardinalitas yang pertama yaitu one to one atau 1 ke 1. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Begitu juga sebaliknya. Ini contohnya. Jadi ada pria menikahi wanita, asumsinya tidak poligami, berarti A1 dengan B1. Ini relasinya hanya 1 ke 1. Kemudian contoh lain, dosen mengepalai jurusan, seperti ini. Pak Toba itu mengepalai satu program studi S2. Pak Billy hanya mengepalai satu program studi teknik informatika. Nah, satu program studi juga hanya boleh dikepalai oleh satu dosen saja. Selanjutnya, mapping kardinalitas 1 ke banyak atau one to many. Nah, di sini setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya seperti ini. Seorang ibu mempunyai banyak anak. Ya, jadi ibu A1 mempunyai anak B1 dan B2. Tapi B1 ibunya hanya satu, A1. Demikian pula dengan contoh dosen mengajar mata kuliah. Dosennya hanya satu, tapi mata kuliahnya yang diajar oleh dosen tersebut banyak. Nah, ini untuk himpunan dosen dengan himpunan mata kuliah, kardinalitasnya 1 ke banyak. Ibu Tiur mengajar basis data dan CRM. Kemudian Pak Timo hanya mengajar Jarkom dan admin Linux. Ibu Diana mengajar UID. Jadi hubungannya 1 ke banyak. Kemudian untuk banyak ke 1. Nah, ini berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Tapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Ini kebalikannya ya. Jadi banyak anak mempunyai satu ibu. Banyak mata kuliah diajar oleh dosen. Contohnya, Bu Tiur mengajar basis data diajar oleh Ibu Tiur, CRM juga diajar oleh Ibu Tiur. Jarkom diajar oleh Pak Timo, admin Linux juga oleh Pak Timo.
dan UID diajar oleh Ibu Diana. Kemudian berikutnya untuk kardinalitas relasi banyak ke banyak. Ini berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian pula sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Jadi seperti ini. Ya, mahasiswa mengambil mata kuliah. Nasabah memiliki rekening. Kemudian pengarang mengarang buku. Ini bisa relasinya banyak ke banyak atau many to many. Kemudian ini catatan, beberapa elemen di A dan B mungkin tidak dipetakan ke elemen apapun di set yang lain. Kemudian beberapa elemen di A mungkin tidak dipetakan ke elemen apapun di set yang lain. Kemudian kita akan membahas mengenai relasi rekursif dan kardinalitas. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah disampaikan tentang relasi rekursif, di mana entitasnya satu, kemudian memiliki relasi ke entitas yang sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan relasi yang dapat memiliki atribut. Ini disebut sebagai atribut deskriptif. Contohnya, mahasiswa dan buku memiliki atribut deskriptif tanggal pinjam. Contohnya seperti ini. Ini tanggal pinjam. Teman-teman, kardinalitas itu mempengaruhi desain IR. Kemudian atribut relasi ini dapat dipindahkan ke entitas yang berpartisipasi untuk relasi satu ke banyak, dan banyak ke satu. Tapi tidak berlaku untuk relasi banyak ke banyak ya. Kemudian kita akan membahas mengenai participation constraint. Nah, ini seringkali juga disebut sebagai derajat relasi. Ada dua jenis participation constraint, yaitu total participation dan partial participation. Di total participation ini terjadi apabila setiap atau semua entitas di entitas berpartisipasi dalam relasi R. Sedangkan di partial participation ini hanya terjadi apabila hanya beberapa saja entitas di E yang berpartisipasi dalam relasi R. Kemudian di total participation, setiap anggota dari himpunan entitas berpartisipasi dalam paling sedikit satu relasi dalam himpunan relasi. Sedangkan di partial participation, beberapa anggota dari himpunan entitas mungkin saja tidak berpartisipasi di relasi manapun, juga dalam himpunan relasi. Nah, ini contoh participation constraint antara customer meminjam dan kredit. Ini entitasnya customer dan kredit, relasinya meminjam. Jadi pada suatu bank, seorang customer dapat meminjam kredit. Tapi tidak semua customer harus meminjam. Artinya setiap entitas kredit berhubungan dengan minimal satu customer. Dengan kata lain, partisipasi kredit pada relasi meminjam adalah total. Tapi di lain pihak, seorang customer tidak perlu harus meminjam kredit. Dengan kata lain, partisipasi customer dalam relasi meminjam adalah parsial. Jadi seperti ini ya. Ini customer meminjam kredit. Entitasnya customer dan kredit, relasinya meminjam. Antara customer ke kredit ini parsial, tidak harus ya. Tetapi kalau kredit ke customer, ini partisipasinya total, dilambangkan dengan garis 2 seperti ini. Artinya kalau kredit pasti ada customer-nya, tapi customer belum tentu dia meminjam kredit ke bank. Kemudian ini contoh lainnya antara mahasiswa dengan orang tua, kemudian buku dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mata kuliah, ibu dengan anak, suami dengan istri, laki-laki dan perempuan, mata kuliah dan ruangan kelas, dan pelanggan dan order, terakhir supplier menyuplai barang. Ini contoh-contoh partisipasi total atau sebagian.
Demikianlah penjelasan pada hari ini. Terima kasih.